Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana semuanya kabarnya? Sehat semua ya? Bapak harapkan kalian semua sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, sebelum kita awali pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari nantinya dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembelajaran pada kali ini, masih di bab yang pertama ya, masih tentang inspirasi Al-Quran. Pertemuan kemarin kita sudah membaca, belajar beberapa ayat Al-Quran, yaitu diantaranya ada surat Ar-Rum ayat 41, ada surat Ibrahim ayat 32, kemudian ada surat Az-Zukhruf ayat 13. Bagi anak-anakku yang belum belajar mengenai ayat-ayat tersebut, silahkan tonton video sebelumnya. Kita lanjutkan mengenai makna dan kandungan ayat-ayat tersebut. Siswa yang insya Allah dirahmati oleh Allah, memahami Al-Quran tidak cukup hanya dengan mengetahui terjemahannya saja. Agar mendapatkan pemahaman yang lengkap, makna ayat-ayat Al-Quran harus dihubungkan dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga Al-Quran dapat diamalkan sesuai dengan tuntunan zaman yang terus mengalami perubahan. Siswa yang insya Allah dirahmati oleh Allah, tentu kalian sudah membaca bahaya sampah plastik pada rubrik Mari Bertafakkur. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap alam yang rusak karena sampah plastik itu? Tentu jawabannya adalah kita semua, baik pihak produsen maupun konsumen plastik. Sebagai konsumen, banyak hal yang bisa dilakukan dalam berpartisipasi mengurangi sampah plastik. Hindarilah pemakaian plastik sekali pakai. Jika kita semua bergabung dalam gerakan tidak memakai sampah plastik sekali pakai, maka pihak produsen pun akan mengurangi produksi plastiknya. Sampah plastik akan berkurang dan kelestarian alam akan terjaga. Gerakan ini insya Allah akan dicatat sebagai kebaikan dan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang kemarin sudah kita pelajari. Selain karena sampah plastik, masih banyak kerusakan alam yang terjadi di sekitar kita. Tentu kalian sering mendengar dan membaca berita tentang polusi udara, tentang bencana banjir, tentang tanah longsor, kekeringan, ataupun kebakaran hutan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, ada juga bencana banjir rob atau meluapnya air laut ke daratan di beberapa pemukiman di tepi pantai. Ada juga bencana berupa wabah penyakit sebagaimana yang kita rasakan bersama di tahun 2020 lalu, yaitu wabahnya virus COVID-19. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, kerusakan alam seperti ini diistilahkan dengan al-fasad, yang berarti kerusakan. Kerusakan yang dimaksudkan pada ayat ini memiliki dua makna, yaitu kerusakan alam dan kerusakan sosial. Kerusakan alam bisa berupa pencemaran alam atau penghancuran alam. Pencemaran alam menyebabkan alam tidak layak dihuni. Contohnya polusi udara, udara yang mengandung banyak emisi karbon tidak layak dihirup oleh manusia karena berbahaya bagi tubuh. Sedangkan penghancuran alam menyebabkan alam tidak bisa dimanfaatkan lagi. Misalnya daerah-daerah bekas pertambangan yang sudah habis barang tambangnya sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh manusia.
Adapun kerusakan sosial berupa bencana sosial seperti kerusakan, peperangan, korupsi, tindak kriminal, dan lain sebagainya. Bencana sosial menyebabkan kerusakan atau rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Dalam jangka panjang, kerusakan sosial ini juga bisa menyebabkan kerusakan alam. Misalnya, peperangan yang tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tapi juga kerusakan alam akibat penggunaan senjata-senjata penghancur. Demikian juga korupsi. Misalnya beberapa korupsi yang berhubungan dengan pembebasan lahan dan hutan yang berakibat eksploitasi secara berlebihan, sehingga menyebabkan kerusakan hutan. Quran Surat Ar-Rum ayat 41 menjelaskan bahwa semua kerusakan itu terjadi karena perilaku manusia. Menurut tafsir lengkap Quran Kemenak, perilaku itu tidak mungkin dilakukan orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya. Manusia yang memiliki keimanan mengetahui bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah. Dengan demikian, ia tidak akan berbuat maksiat yang bisa berdampak pada kerusakan alam. Sebaliknya, manusia yang merusak dan tidak menjaga kelestarian alam adalah termasuk perbuatan maksiat, karena tidak menghiraukan bahkan melawan berbagai ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah untuk alam semesta. Sikap dan perilaku manusia hanya berpikir dan melakukan eksploitasi alam dalam rangka memenuhi kebutuhan. Akibatnya terjadi eksploitasi alam yang tidak terkendali, seperti pembakaran dan penggundulan hutan. Dan penggundulan hutan. Cara berpikir manusia yang eksploitatif juga menyebabkan munculnya teknologi yang tidak ramah lingkungan. Misalnya plastik yang sulit terurai secara alami. Contoh lainnya adalah penemuan bahan bakar fosil yang memproduksi karbon dioksida. Plastik dan karbon dioksida yang diproduksi secara berlebihan sangat berbahaya bagi kesehatan dan kelestarian alam. Ayat ini juga menjelaskan bahwa sebagian akibat buruk dari perusakan alam itu dirasakan secara langsung oleh manusia. Misalnya dampak partikel-partikel plastik terhadap kesehatan. Partikel plastik yang masuk tubuh manusia dapat menyebabkan kanker, stroke, dan gangguan pernafasan. Demikian juga produksi karbon yang berlebihan yang bisa menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca dapat menyebabkan pemanasan global, sehingga terjadi perubahan iklim yang ekstrim dan berbahaya. Dengan merasakan sebagian dampak buruk itu, manusia diharapkan dapat menyadari perbuatannya, serta mampu memperbaiki diri dan tidak mengulanginya kembali. Namun sepertinya manusia tidak memahami pesan-pesan ini. Manusia tetap berperilaku merusak alam. Peringatan yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Quran Surat Ar-Rum ayat 41 itu tidak mampu menghentikan perilaku buruk manusia dalam merusak alam. Karena itulah bencana kerusakan alam beserta dampak buruknya terhadap kehidupan manusia tetap terjadi dan terus berulang. Bumi sebagai tempat tinggal umat manusia pun semakin rusak. Tentu saja masa depan kehidupan manusia juga terancam. Bagaimana pendapat kalian terhadap persoalan ini, anak-anakku? Bagaimana caranya agar umat manusia memiliki kesadaran sehingga tidak berperilaku yang dapat berakibat buruk terhadap kelestarian alam dan lingkungan sekitar? Salah satu cara agar muncul kesadaran tersebut adalah dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam beserta segala isinya sebagai nikmat yang diberikan kepada manusia. Dengan memahami bahwa semua yang ada di alam ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia akan terdorong untuk mensyukurinya, yakni dengan cara menjaga dan melestarikannya sesuai dengan tujuan penciptaannya.
Dalam Quran surat Ibrahim ayat 32 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi serta menurunkan hujan sehingga dapat menumbuhkan berbagai macam tanaman, merupakan rizki yang diberikan kepada manusia. Demikian juga dengan lautan dan sungai-sungai yang ada di dalamnya. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu tinggal dimanfaatkan sebagai sumber makanan untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, sehingga berdampak pada meningkatnya kebutuhan terhadap sumber makanan, manusia dapat mengolah alam untuk meningkatkan produksinya, misalnya dengan cara membendung sungai untuk mengairi lahan pertanian sehingga bisa meningkatkan produksi. Manusia juga bisa melakukan konservasi laut sehingga bisa meningkatkan persediaan ikan sebagai sumber makanan. Quran surat Ibrahim ayat 32 tidak hanya berisi penjelasan tentang pemanfaatan alam sebagai sumber makanan. Pada ayat ini juga dijelaskan bahwa manusia pun bisa memanfaatkan alam sebagai sarana transportasi untuk mendistribusikan makanan dari satu tempat ke tempat lain. Dalam hal ini manusia bisa menggunakan kapal yang dapat mengarungi sungai dan lautan sebagai sarana transportasi sekaligus sebagai jalur distribusi makanan. Sementara itu Quran surat Az-Zukhruf ayat 13 menjelaskan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain, yakni hewan yang juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Manusia dapat memanfaatkan hewan baik sebagai sumber makanan maupun sebagai alat transportasi untuk mendistribusikan sumber-sumber daya melalui jalur darat. Tentu saja konteks ayat ini berada pada masa 14 abad lalu sebelum ditemukannya teknologi modern sebagai sarana transportasi sebagai motor, mobil, kereta api, dan pesawat terbang. Oleh karena itu, perlu kita sadari bahwa semua kendaraan modern pun bisa dimanfaatkan manusia atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hubungan Quran surat Ibrahim ayat 32 dan Quran surat Az-Zukhruf ayat 13 adalah bahwa Allah menciptakan alam sebagai rizki bagi umat manusia. Rizki ini bisa digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling dasar, yaitu sebagai sumber makanan. Manusia juga bisa meningkatkan produksi sumber makanan untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Selain itu, manusia juga bisa memanfaatkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk mendistribusikan sumber makanan secara merata dari satu tempat ke tempat lainnya. Meskipun manusia diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memanfaatkan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak boleh berlaku eksploitatif terhadap alam. Manusia harus berpikir bahwa alam ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus menghargai, menjaga, dan mengelola alam secara bertanggung jawab sebagai bentuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, meskipun manusia berhak memanfaatkan dan mengelola alam untuk memenuhi kebutuhannya, manusia juga berkewajiban menjaga kelestariannya. Namun jika di kemudian hari tetap ditemukan berbagai kerusakan alam yang berdampak buruk bagi kehidupan manusia, itu semua adalah akibat dari perbuatan manusia sendiri. Bencana yang dihadapi manusia itu bukan merupakan bentuk kemarahan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala terhadap umat manusia. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci atas sifat-sifat seperti itu. Semua bencana yang berdampak pada kesengsaraan dan penurunan kualitas hidup manusia pada dasarnya sebagai akibat dari manusia yang maksiat, yaitu tidak menghargai dan mensyukuri alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan membiarkannya rusak dan tidak terjaga, bahkan manusia sendiri merusaknya.
Setelah mempelajari kandungan ayat Quran Surat Ar-Rum ayat 41, Quran Surat Ibrahim ayat 32, dan Quran Surat As-Zukhruf ayat 13, tentu kalian sudah memahami betapa besar kepedulian Islam terhadap kelestarian alam dan lingkungan. Islam tidak hanya memberikan perhatian kepada pelestarian alam melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi saja. Islam juga memberikan perhatian terhadap persoalan ini pada aspek-aspek keislaman yang lain. Misalnya, perhatian Islam terhadap pelestarian alam yang terdapat pada larangan berburu dan membunuh binatang, serta larangan memotong pepohonan bagi jamaah haji pada waktu pelaksanaan ibadah haji. Perhatian terhadap pelestarian alam juga tampak pada sejarah peradaban Islam. Para penguasa Islam di masa lalu sangat senang membangun taman kota yang indah dan asri dengan teknologi irigasi yang ramah lingkungan dan sangat maju pada masa itu. Sebagai seorang pelajar muslim, kalian harus menunjukkan perilaku yang berdampak pada pelestarian alam. Kalian pun harus menjauhkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan kerusakan alam. Perilaku ini bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana yang dilakukan sehari-hari, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah organik dan anorganik, mendaur ulang sampah anorganik, menanam dan merawat tanaman, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan sederhana yang kalian lakukan itu bisa memberikan manfaat yang besar bagi kelestarian alam. Misalnya, mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai yang dapat berdampak positif pada kualitas udara karena berkurangnya pembakaran sampah plastik. Demikian juga dengan aktivitas menanam dan merawat tanaman. Satu tanaman dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan. Dari satu tanaman itu, produksi oksigen akan bertambah sehingga kualitas udara pun akan semakin baik. Dalam hal ini, menanam pohon ini, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sebagai berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yagrisu gharsan aw yasra'u zar'an fayakula minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Kalian juga bisa meniru gerakan bye-bye plastic bags seperti yang digagas Melati dan Isabel, sebagaimana yang telah kalian baca di kolom Mari Bertafakkur di buku kelas 8 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di bab 1. Seperti sudah kalian ketahui, gerakan ini memberikan dampak yang luar biasa, bahkan bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengembangkan program pelestarian alam dan lingkungan. Kalian pun bisa mengembangkan program serupa sesuai dengan tantangan lokal dan kreativitas masing-masing.